Mengapa mahasiswa hubungan internasional harus memahami media 4.0? Karena teknologi informasi sangat berpengaruh di era industri 4.0, karena di era industri 4.0 ini mengandalkan teknologi informasi dalam segala bidang dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan, serta lain-lain. Nah, karena teknologi informasi sangat memudahkan manusia dalam memproduksi, mengolah data, dan menyebarkan informasi. Sehingga teknologi informasi di era ini sangat cepat perkembangannya. Nah, semakin berkembangnya teknologi informasi sehingga tenaga kerja manusia bisa beralih menjadi tenaga mesin. Nah, selain dari kecepatannya, tenaga mesin juga lebih terjamin keakuratan serta keberhasilannya dalam bekerja. Internasional, globalisasi, dan teknologi informasi sangat mendukung dalam terjadinya interaksi antara negara. Melalui teknologi internet, masing-masing dari kita dapat mengetahui kondisi dan juga situasi yang ada di negara lain pada saat ini. Nah, sehingga dapat menciptakan suatu pandangan yang baik maupun buruk. Melalui globalisasi pula, kita dapat berkomunikasi dengan orang yang tidak dalam satu lingkup negara dengan kita. Nah, dari komunikasi itulah dapat terbentuk relasi yang terjalin antara masing-masing individu dan berpotensi menciptakan proses bisnis maupun kerjasama antar individu tersebut. Hal ini bisa terjadi karena media sosial atau medsos. Kekuatan media sosial menjadi sarana bagi setiap aktor untuk dijadikan sebagai sarana informasi, mobilisasi, sosialisasi, dan promosi terhadap berbagai produk, kebijakan global maupun propaganda yang ampuh untuk membangun jejaring maupun mempengaruhi. Nah, media sosial telah memberi kekuatan kepada aktor-aktor atau non-aktor negara untuk tampil di garda terdepan dalam interaksi antar negara sehingga sangat efektif mempengaruhi keputusan global maupun kebijakan global antar negara dalam sistem forum internasional. Sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube merupakan fenomena baru dalam hubungan internasional sehingga mendorong terjadinya digitalisasi hubungan internasional yang mengarah pada postur baru hubungan internasional 4.0. Nah, di masa lalu, setiap kejadian internasional hanya diliput dan diberitakan oleh media mainstream, baik media cetak maupun media elektronik kepada masyarakat dunia dalam waktu yang sangat lama. Nah, dan di masa sekarang, setiap kejadian dapat diakses oleh publik melalui smartphone secara real time sehingga bisa cepat menjadi viral, di mana seluruh dunia dapat mengetahuinya dalam waktu yang singkat. Keberadaan internet, website, dan blog di era revolusi industri 4.0 adalah kebutuhan yang harus dilakukan oleh semua aktor dalam hubungan internasional, khususnya dunia diplomasi, terutama di Indonesia. Dunia diplomasi Indonesia responsif mengadaptasi perubahan globalisasi di dunia maya, sehingga Kemenlu RI melakukan berbagai penyesuaian, khususnya membentuk unit kerja atau satuan kerja direktorat yang menangani diplomasi digital. Nah, selain itu, Kemenlu RI juga mendorong para diplomat untuk melek terhadap media sosial, memiliki akun pribadi media sosial, dan mendorong terbentuknya akun resmi media sosial di setiap direktorat yang ada di dalam organisasi Kemenlu RI. Nah, melalui media sosial, setiap orang dari berbagai negara dapat melihat dan berkunjung ke negara lain karena tertarik oleh blog atau website yang dibuat oleh individu di negara lain. Informasi tentang negara lain bisa didapat dari berbagai media sosial yang dimiliki oleh warga negara di negara lain. Bahkan terjadi interaksi antara warga negara di suatu negara dengan warga negara di negara lain, membentuk komunitas dunia maya saling membangun jejaring yang bermuara pada saling kunjung antar negara, yang tentunya ini menjadikan pola interaksi hubungan internasional menjadi lebih kompleks. Aktor individu dalam hubungan internasional ternyata tampil eksis menjadi netizen yang diperhitungkan dalam kebijakan publik global dengan cara membangun komunitas dunia maya, membentuk gerakan mobilisasi dukungan
atas isu tertentu, membangun opini publik global, dan pada akhirnya mampu mengarahkan agenda setting global. Adapun isu media. Perkembangan media massa di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan setelah era reformasi. Hal ini dibuktikan dengan berlangsungnya kebebasan pers dalam memberikan informasi, bukan hanya peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar lingkup pemerintahan yang muncul dalam birokrasi beserta aktivitas-aktivitas di dalamnya. Kebebasan pers dapat menjadi sarana publik empowerment karena menghendaki peran masyarakat sebagai kekuatan sosial. Didukung dengan pemodal sebagai kekuatan ekonomi serta negara dan aparaturnya sebagai kekuatan politik untuk turut mendukung dan mendorong demokratis pers. Namun, tidak selamanya kebebasan media massa dalam penyiaran berita membawa hasil yang baik. Pada tahun-tahun sesudah reformasi, banyak kekhawatiran yang muncul dan meragukan peran media dalam membangun harmonisasi di masyarakat. Kekerasan komunal pecah di berbagai daerah di Nusantara sebab media yang terlalu bebas dalam memberitakan konten-konten sehingga dapat bernilai provokatif. Perkembangan media massa telah mengantarkan masyarakat kepada bentuk media massa online atau berbasis digital sebagai sumber informasi yang dapat digali secara instan. Media massa online yang memiliki sifat independen lebih mengedepankan penyiaran informasi secara objektif dengan mengacu pada kebenaran yang terjadi sebagaimana adanya. Oleh karena itu, untuk mewujudkan sebuah bentuk informasi yang sesuai dengan realitas eksternal diperlukan independensi pers sebagai penggerak media massa yang kemudian menjadi konsumsi informasi bagi masyarakat.